Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Yuda Putra dengan NIM 180301168 dari Agronomi 1 2018. Ini M4 untuk pembusukan. Nama saya Ali Sadikin Brutu, pendidikan sarjana ekonomi sama sarjana sastra Inggris. Kemudian alamat Jalan Melati nomor 70 Sarirga Medan Polonia. Terus itu nama lengkap saya. Anak dua, istri baru satu. Saya mau nanya Pak, ini usaha jamur tiram ini udah dimulai dari tahun berapa Pak? Usaha jamur tiram ini berdiri 2012, jadi sekitar hampir 9 tahun. Kemudian bentuknya itu, kalau untuk legalitas itu kelompok tani, tapi milik usaha pribadi. Jadi udah 10 tahun di sini. Untuk sarana produksi nih Pak, apa aja sih Pak alat dan bahan yang digunakan untuk? Kalau sarananya itu ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian juga kalau untuk peralatan itu biasa apa namanya? Coba di skip dulu yang lanjut ya. Iya, Pak. Kalau sarana yang terutama itu pertama untuk alat rebus namanya ada steamer. Nah, alat steamer ini itu yang merebus semua bibit backlog. Kemudian ada autoclave. Autoclave itu adalah alat ngerebus juga, tapi dia merebus yang lebih tinggi lagi, yaitu bibit F1, bibit 2 dan seterusnya. Terus bahan-bahan yang lainnya sebenarnya bisa menggunakan alat sederhana mungkin, bisa skop, bisa apalagi ya, alat press, kemudian apa namanya, ada spatula, ada api punsennya, kemudian ya apa namanya, cutter, dan mungkin yang kecil-kecil yang lainnya ya, yang nggak bisa saya sebutkan karena kecil gitu. Itu tuh peralatan, tapi ada juga peralatan yang dibutuhkan untuk media itu sendiri, plastik, karet, cincinnya, kertasnya, bibitnya, itu bahan utamanya. Nah, kalau bahan baku ada dedaknya, ada kapurnya, ada pakai empatnya, terus pakai kadar air, itu komposisinya. Itu komposisi. Nah, itu aja untuk bahannya. Kemudian kalau mau ditambah yang lain silahkan. Setiap petani itu dapurnya beda-beda. Nah, untuk produk hasil panen ini Pak, dia didistribusikan kemana saja Pak? Nah, kalau untuk hasil panen ini sama dengan saya menjelaskan ke bibit ya. Karena kalau di sini tidak hanya untuk pembudidayaan aja, tapi kami sebenarnya lebih fokus ke pembibitan. Pasarnya, nah kalau untuk buah itu ya pasar tradisional, ya restoran, hotel, kemudian olahan-olahan yang sebagainya. Kalau untuk bibit itu jangkauannya Sumut, hampir seluruh kabupaten, dan Aceh. Itu hampir seluruh kabupaten. Kita memasuk bibit ke sana. Nah, kita di sini juga menampung hasil dari mitra-mitra itu. Misalnya
eh, orang beli ke kita, kemudian dia mungkin tidak punya waktu tapi punya lahan, sehingga kan mereka beli bibit dia hanya karena merawat jamur ini tidak terlalu seperti merawat susah banget gitu, sehingga selesai panen dia jual lagi ke kita tampung pasarnya, nanti kita distribusikan. Kalau untuk apa namanya segmennya, semua segmen kita masuk tuh pasarnya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah ada jasa penunjang untuk mendukung dan mengembangkan usaha jamur tiram ini Pak? Jasa penunjang itu misalnya apa? Contoh misalnya ada kerjasama sama pihak lain untuk mengembangkan usaha ini. Oh gitu. Selama ini belum ada penunjang, masih sifatnya pengembangan personal apa aja, Secara pribadi. ya, belum ada kerjasama dengan lain gitu. Istilahnya paling pun ada kerjasamanya apa ya, hanya sifatnya publikasi aja. Publikasi. Nah, kalau soal bantuan apa itu, Untuk transportasi itu dari Bapak sendiri berarti? transportasi maksudnya? Yang misalnya mengantar jamur ke tempat orang itu. Oh enggak, tergantung. Tergantungnya begini. Kalau untuk bibit, pengiriman bibit pun ada beberapa macam ya, seperti bibit satu, kedua, sama. Kalau backlog kita kasih apa, pilihan maksudnya bisa dijemput, bisa diantar. Kalau dijemput harganya berbeda, diantar juga berbeda. Antar itu tergantung biaya, jarak dan jumlah. Tuh. Oke, mungkin itu aja Pak yang bisa kami tanya-tanya sama Bapak. Iya. Nah, sebenarnya ada sih Pak satu lagi, cuman kan lebih ke praktiknya. Mm-mm. Mungkin bisa jelasin dikit lah ya Pak. Iya. Bagaimana cara pengolahan mulai dari awal sampai panen? Ya, kalau pengolahan pertama itu ada namanya pencampuran bahan. Apa yang dicampur di situ? Pertama bahan bakunya itu dedak, serbuk kayu, empan, air, kapur, itu standar. Tuh. Kemudian yang kedua itu fermentasi. Setelah itu dicampur, maka difermentasi. Fermentasi itu maksudnya didiamkan setidaknya minimal 1 hari 24 jam. Ya 2 hari, semakin lama semakin bagus. Itu yang kedua. Nah setelah yang kedua, yang ketiga itu press backlog namanya. Setelah ini difermentasi, maka dimasukkan ke dalam plastik. Ke dalam plastik itulah namanya bagian ngepres supaya berbentuk backlog. Nah yang keempat, setelah ini sudah dipres, maka yang keempat adalah sterilisasi. Sterilisasi itu adalah penguapan atau perebusan backlog ini di dalam suatu wadah. Tujuannya untuk membunuh kuman, bakteri atau jenis jamur yang liar lainnya yang ada pada backlog, sehingga nanti ketika dibibit ada jamur tiram yang baru tidak memiliki persaingan, sehingga gampang dia hidup. Itu setelah disterilisasi. Nah setelah direbus, maka itu kan panas, maka dia harus didinginkan. Itu yang keenam, didinginkan ya selama 24 jam juga, kembali normal. Nah setelah dingin, kemudian besoknya baru diinokulasi. Itu yang ketujuh, dibibit ya, dibibit namanya. Dibibit itu formula 1 atau 2 nya itu dimasukkan ke dalam backlog, supaya dia bisa backlog tadi itu tumbuh jamur, dengan syarat ketika inokulasi itu juga harus ada proses sterilisasi lagi untuk ala-ala. Nah yang ke-8, setelah semua dari bibit, maka bibit ini namanya diinkubasi, didiamkan satu tempat supaya di situ nanti tidak terganggu perkembangan miselium inkubasinya. Nah setelah udah full inkubasinya miselium itu, maka yang terakhir adalah pembudidayaan. Artinya yang terakhir itu sudah jamur mulai tumbuh. Itu
itu artinya kemudian berarti sudah panen. Dan yang terakhir adalah pemasaran, tinggal mendistribusikan saja. Mungkin Itu aja. itu aja yang bisa kami tanya Pak. Hmm. Ya mungkin udah informasi yang Bapak berikan udah cukup banyak. Jadi kami ucapkan terima kasih lah Pak atas sudah diterima kami di sini. Ya. Mungkin nanti kami untuk prosesnya bisa kami Boleh tanya sama nanti anggota itu. bisa dicek nanti itu.